Ganjar menyoroti pernyataan Prabowo yang menilai pihak yang memilih internet gratis daripada makan gratis otaknya lamban. Yang menurut Ganjar, pernyataan itu sadis. Prabowo mengklaim internet gratis bagus, namun masyarakat lebih butuh makan siang gratis. Yo, barudak, lagi rame nih masalah adu-aduan program pemilu. Yang satu bikin program tandingan, yang satunya lagi bilang kalau yang milih program itu otaknya lambat. Yap, kita akan bahas program makan siang gratis versus internet gratis. Sama-sama yuk di video ini kita cari tahu. Program mana yang lebih urgent dilihat dari latar belakangnya. Program mana yang lebih realistis dilihat dari anggarannya. Dan program mana yang lebih banyak ngasih dampak positif serta lebih sedikit ngasih dampak negatif. Siap? Gas, kita mulai. Oke barudak, bagian pertama kita akan analisis dulu program mana sih yang lebih urgent untuk direalisasikan. Yang pertama yaitu program makan siang gratis yang digagas oleh paslon nomor 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pak Prabowo saat itu menyatakan kalau program makan siang gratis ini akan diberikan kepada siswa pra-SD atau anak usia dini, siswa SD, SMP, SMA atau SMK, pesantren, dan ibu hamil. Beliau mengklaim bahwa program ini jika direalisasikan, salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi sehingga dapat mencegah atau menekan angka stunting di Indonesia. Oh iya, buat lo yang belum tahu apa itu stunting, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak barudak akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Biasanya anak yang terkena stunting ini memiliki panjang atau tinggi badan di bawah standar nih. Nah, kenapa program ini harus dilakukan? Barudak, menurut data dari hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI yang diumumkan Kementerian Kesehatan di Rapat Kerja Nasional BKKBN, prevalensi atau jumlah total stunting di Indonesia pada tahun 2022 ternyata sebenarnya mengalami penurunan nih, yang awalnya di tahun 2021 sebesar 24,4% menjadi 21,6%, di mana di tahun 2024 ini Presiden Joko Widodo menargetkan angka stunting di angka 14% nih. Kenapa? Karena meskipun secara angka prevalensi stunting Indonesia mengalami penurunan terus-menerus, namun angka prevalensi stunting Indonesia masih di atas batas standar WHO nih, yang mengharuskan angka stunting itu kurang dari 20%. Bahkan saat tahun 2020 dulu, Indonesia menempati posisi kedua negara dengan angka prevalensi stunting anak balita tertinggi di Asia Tenggara, hanya di bawah Timur Leste dengan jumlah stunting terbanyak. Ini merupakan data yang mencerminkan betapa gentingnya masalah stunting ini, sehingga harus segera ditangani. Inilah yang mungkin menjadi perhatian Prabowo Gibran, yang menggagas ide program makan siang gratis untuk memecahkan permasalahan stunting ini. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah, serta bantuan gizi untuk ibu-ibu hamil. Namun, dua lawan pemilunya justru tidak setuju bahwa makan siang gratis ini bisa mengatasi stunting nih barudak. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo kompak mengatakan bahwa mencegah stunting dengan makan siang gratis untuk anak-anak di masa sekolah sudah terlambat dan tidak cukup untuk mengatasi stunting yang memang harus ditangani sejak anak masih di dalam kandungan dan di 1000 hari pertama. Jadi gimana menurut lo? Program makan siang gratis ini bisa nggak sih menurunkan angka stunting di Indonesia? Sehingga anak-anak masa depan bangsa kita ini bisa menjadi generasi emas yang siap menghadapi Indonesia 2045. Selain itu, Prabowo juga ngejelasin nih, kalau programnya ini ditujukan untuk mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan menurunkan angka kemiskinan ekstrim juga ya barudak. Menurut World Food Program, pada tahun 2022, negara yang sudah menerapkan makan siang gratis ini mencapai 76 negara loh. Udah banyak banget. Gua sebutin sebagian ya. Ada tetangga deket nih, yaitu Malaysia, yang bahkan dengan sarapannya juga gratis di sana. Ada negara India, Filipina, Kanada, dan Amerika Serikat sudah tentulah ya.
Ada Mesir, Zimbabwe, dan Senegal juga. Bahkan, Timur Leste yang kita bahas memiliki angka stunting tertinggi di Asia Tenggara tahun 2020 punya program makan siang gratisnya loh barudak. Jadi gimana nih menurut lo? Apa Indonesia harus adain program ini juga? Atau nggak usah ikut-ikutan lah? Apa alasan lo? Sok boleh komen di bawah. Oke, next kita coba bandingin nih dengan latar belakang kenapa muncul program tandingan, yaitu internet gratis yang digagas oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Program internet gratis ini nantinya akan ditujukan untuk sekolah-sekolah dan UMKM. Program ini diklaim dapat mengatasi ketimpangan digital di Indonesia nih barudak. So, emangnya setimpang apa sih? Nah, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022-2023 ada sebanyak 215,63 juta orang atau 78,19% dari total penduduk Indonesia. Ini pun timpang banget loh asal penggunanya barudak. Dari 215,63 juta pengguna internet ini, sebanyak 78%-nya berasal dari Sumatera dan Jawa. Artinya, pulau-pulau yang lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan lain-lainnya, itu kalau digabungin pun jumlahnya nggak lebih dari 22% dari total pengguna internet di Indonesia. Jadi timpang banget ya. Belum lagi kesenjangan antara pengguna internet di kota dan di desa. Kesenjangan ini tercermin dari data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menyatakan bahwa ada 12.000 desa yang belum memiliki akses internet dari total 74.000 lebih desa di Indonesia. Ya, boro-boro yang di pedalaman atau di pedesaan ya. Kecepatan internet mobile di Indonesia aja kalau kita bandingin dengan negara di Asia Tenggara, menepati posisi ketiga negara paling lemot loh internet mobilenya. Cuma lebih baik dari Myanmar dan Timur Leste aja, di mana kecepatan internet mobile yang paling kenceng itu negara Singapura. Ngeliat ini, kita sama-sama tahu gimana terbatasnya kesempatan kita kalau akses internetnya aja lemot, terbatas, atau bahkan nggak ada sama sekali di pelosok sana. Ngeliat negara lain, Korea Selatan, Singapura, Lituania, UK, dan China sudah menerapkan internet gratis ini loh, bahkan di public space. Dengan banyaknya peluang kehidupan yang muncul dari internet ini, itulah kenapa program ini digagas oleh paslon nomor 03. Nah lo, menurut lu gimana tuh? Lebih penting makan siang gratis atau internet gratis ya? Kalau dilihat dari latar belakang kenapa kedua program ini digagas. Oke, setelah kita bandingin mana yang lebih urgent, next kita coba bandingin dari anggarannya nih, yang akan menentukan apakah programnya realistis atau tidak untuk dijalankan. So, manakah yang lebih realistis? Gas kita bahas. Yang pertama, anggaran program makan siang gratis dulu ya. Menurut anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang bernama Hashim Jojo Hadikusumo, anggaran untuk program makan siang gratis ini mencapai 450 triliun rupiah per tahun dan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah ya. Anggaran 450 triliun ini setara dengan 4 kali lipat total investasi membangun kereta cepat Jakarta-Bandung tahu. Atau nyaris setara dengan anggaran APBN untuk pembangunan IKN, yaitu 466 triliun. Artinya program ini menelan biaya yang tinggi banget ya. Kalau nanya tentang dari mana anggaran ini nantinya, Sekretaris dari Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran yang bernama Nusron Wahid bilang kalau anggarannya akan berasal dari anggaran pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan, tanpa mengalihkan program bantuan sosial lain yang sudah ada ya, seperti KIS, KIP,
PKH, dan lain-lain ke program makan siang gratis ini. Jadi sifatnya penambahan bukan pengalihan ya barudak. Program seperti KIS, KIP, PKH, dan lain-lain akan tetap ada. Nah, itu dia mengenai anggaran program makan siang gratis. Masalah realistis atau enggaknya, gua serahin ke pendapat lo semua. Kalau gua kutip pernyataan ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Akbar Susamto, dia mengatakan kalau dari sisi fiskal program ini tidak realistis katanya. Sedangkan kalau menurut peneliti Lembaga Survei Jakarta atau LSJ yang bernama Vetra Ardianto, ia mengatakan kalau program ini adalah program yang bagus dan paling realistis. Itu menurut mereka. Gimana menurut lu? Yuk sampein pendapat lu di kolom komentar. Oke? Next, gimana kalau anggaran program internet gratis nih? Nah, barudak, sayangnya sampai video ini dipublish, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD termasuk timnya belum merinci berapa biaya yang dibutuhkan khusus untuk menjalankan program internet gratis ini. Berita terbaru, pasangan ini hanya menaksir total anggaran yang dibutuhkan, yaitu sebesar 2.500 triliun untuk 5 tahun, atau 400 sampai 500 triliun tiap tahunnya. Total anggaran ini untuk menjalankan semua programnya ya barudak, yang berjumlah 21 program, di mana termasuk di dalamnya program internet gratis ini. Oke, oleh karena itu, jadinya seakan nggak apple to apple ya, buat ngebandingin mana yang lebih realistis. Gimana tuh menurut lo pada? Lo optimis dengan program makan siang gratis atau internet gratis ini? Kita masuk ke bagian yang terakhir. Gua nggak mau bahas mana yang lebih banyak ngasih dampak positif ya. Karena itu udah banyak banget yang ngebahas bahkan dari masing-masing paslonnya. Gua cuma pengen nganalisis sekiranya apa aja tantangan atau negatif impact yang kemungkinan akan muncul dari masing-masing program ini. Yang pertama, makan siang gratis dulu nih. Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia yang bernama Ekono Prasojo, bilang kalau program ini perlu dipikirin matang-matang nih implementasinya di lapangan. Dana bansos aja saat ini banyak sekali masalahnya, terutama berkaitan dengan data orang miskin, yang nantinya ini akan berkaitan dengan siapa penerima makan siang gratis ini. Selain itu, menurut Eko Listianto, Wakil Direktur Indef, program yang menghabiskan biaya besar ini jika terrealisasi akan rawan korupsi nih. Jadi perlu sekali sistem yang dapat meminimalisir korupsi itu terjadi. Gimana kalau internet gratis? Menurut pakar keamanan cyber dari Communication and Information System Security Research Center yang bernama Pratama Persada, bilang kalau akses internet gratis dan cepat aja nggak cukup buat ngebangun SDM digital yang baik. Hal lain juga harus dilakukan nih, yaitu perihal edukasi tentang etika dan bahaya saat menggunakan internet. Selain itu, Ganjar Pranowo sendiri menyadari bahwa ada potensi bahaya, yaitu penggunaan internet yang tidak sepatutnya digunakan oleh anak-anak sekolah di bawah umur. Kayak misalnya, internet itu malah dipakai mabar game online saat jam pelajaran, atau malah dipakai buat nonton yang enggak-enggak nih. Oleh karena itu, perlu pengawasan yang ketat, atau nanti dibuat sistem sedemikian rupa agar penggunaannya sesuai yang direncanakan. Itu dia tantangan atau negatif impact dari kedua program yang kita bahas. Gimana menurut lo? Mana program yang ngasih dampak negatif yang paling minim? Selesai sudah pembahasan kita tentang makan siang gratis versus internet gratis nih. Hakikatnya kedua program ini baik untuk Indonesia ya barudak. Semua paslon di pemilu ini pastinya menggagas program-program demi kebaikan negara kita ke depan. Namun, hidup adalah pilihan, termasuk pemilu ini, yang mengharuskan kita memilih di antara ketiga paslon sekiranya mana yang akan memimpin negara kita ke arah yang lebih maju lagi. Segitu dulu video ini ya barudak. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya ya. Kalau lo ada pendapat atau koreksi apapun dari video ini, atau ada nambah-nambahin informasi yang terbaru, sampein aja di kolom komentar di bawah, oke? Dah, see you barudak.